Zaki nggak gua aja, Zak. Oh, boleh deh. Oke, biar gampang maksudnya. Siapa aja cowok semua hari ini ya? Bukan deh. Kalisa sama Jaki, oke. Ya, sebelumnya saya tanyakan dulu bagaimana soalnya. Apakah soalnya langsung ke kehidupan sehari-hari? Halo. Menurut adik-adik, apakah soalnya itu untuk langsung ke kehidupan sehari-hari? Ya, coba disampaikan pendapatnya. Ya, masa nggak ada yang berpendapat nih ya? Kalau saya lihat, iya Bu. Dari yang homeostasis. Normal ya. Terus yang mana lagi? Terus yang kalau saya sih dapat nomor 4 ya Bu. Jadi yang fungsi sistem komplement itu benar-benar general banget dan di kehidupan sehari-hari sih Bu kelihatan gitu Bu maksudnya. Teraplikasi gitu. Bahkan kalau di manakah diproduksi, kita ketemu tadi juga di liver jawabannya. Berarti kan kita juga harus tahu jam istirahat liver, jadi kita harus bisa merawat liver kita dengan baik gitu. Ya. Selain dari liver, ada di mana lagi tuh? Selain di liver itu ada di monosit itu ya Bu, monosit. Ya. Makrofag. Jadi ini Bu Nino, ini nanti kan tetap ada bahasanya. Bahasanya bahasa itu besok ya. Kan karena dikumpulnya jam 8. Jadi besok ya. Kita minggu depan ya saya. Oke. Terus apa lagi Noval soal-soalnya? Yang lain? Kelompok 1 siapa ya? Hadir, Bu. Ya, Vika. Iya, Bu. Gimana soalnya? Lagi mencoba mencari di literatur, Bu. Maksud saya, apakah ini kan soal-soalnya langsung buat aplikasi buat dalam kehidupan sehari-hari nggak? Iya, Bu. Ya, jadi bener ya, jangan ikut-ikut novel ya. Oke, jadi gini Adik, nanti jam 8 saya tunggu jawabannya di WA Group. Kemudian besok kita bahas kilas sebentar aja. Nah, besok kan nggak ada waktu untuk minggu depan nggak ada waktu mengerjakan lagi karena soal ini saya berikan sehari sebelumnya. Jadi mulai udah dikumpulkan saat acara kuliah mulai udah dikumpulkan. Jadi waktu kuliah dimulai kita bahas 10 menit langsung presentasi kayak gitu ya. Oke, jadi bukannya tidak dibahas ini ya. Kemudian besok itu minggu depan insya Allah saya kasihkan literaturnya sekalian ya buat adik-adik. Minggu depan materinya mengenai apa ya? Minggu depan materinya mengenai apa ya? Kalau di RPS itu respon imun tidak spesifik dan respon imun spesifik berdasarkan tipe agen penginfeksi, Bu. Oh ya, oke. Ya, makasih. Ya. Jadi, saya ulang lagi jawaban soal hari ini kita tunggu sampai jam 20.00 waktu Indonesia Barat ya. Kemudian
Minggu depan, insya Allah sehari sebelumnya saya akan kasih lagi soal. Materinya sama dengan materi yang akan dipresentasikan hari itu, besoknya, ya kan? Tadi sudah disebutkan oleh teman kalian. Nah, saya akan kasih juga literaturnya, gitu. Dikerjakan, dikumpulkannya, pokoknya saat kuliah akan dimulai, 15.30 sudah ada jawabannya di WA Group. Ya. Jawabannya itu, Novel saya minta tolong biar nggak banyak-banyak yang ngirim, dijadiin satu ya Novel ya. Baik, Bu Erni. Iya, Bu. Ya, jadiin satu kan tinggal copy paste gitu ya. Ada. Kemudian 10-15 menit di awal kita bahas jawabannya yang soal tugas minggu sebelumnya kayak gitu. Apakah setuju? Setuju. Alhamdulillah, makasih menurut. Dan hadiah presenter tidak usah mengerjakan soal yang dia sajikan gitu ya. Oke, kita akan dimulai presentasi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Zaki Ananda dan Halisa Zahra Rahab akan membawakan materi tentang sistem komplement. Next. Nah, di materi yang akan kita bahas pada sistem komplement kali ini adalah tentang pengertian sistem komplement itu sendiri, lalu jalur aktivasi sistem komplement, dan yang ketiga adalah fungsi sistem komplement. Next. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang apa sih itu sistem komplement. Sistem komplement itu adalah kumpulan atau sistem dari protein-protein baik pada membran sel maupun yang bersirkulasi dalam pembuluh, yang kemudian berperan dalam pertahanan terhadap mikroba. Lalu nama sistem komplement sendiri didasarkan sebagai sistem pelengkap dan membantu aktivitas antibodi. Aktivitas dari sistem ini agar bekerja melibatkan pembelahan proteolitik, yaitu pembelahan protein secara bertahap dari protein komplement hingga memicu munculnya molekul efektor. Sistem komplement ini diibaratkan sebagai domino, yaitu saat satu protein terbelah, kemudian akan menyambar atau akan berefek pada protein-protein lainnya yang berikatan, yang kemudian akan menghasilkan atau mengakumulasi efek yang lebih besar. Lalu saat aktivasi, khususnya proteinnya berikatan secara kovalen dengan permukaan sel target dan memastikan bahwa fungsi efektor akan terbatas pada situs spesifik tersebut. Maksudnya itu di sini adalah bagaimana sistem komplement itu hanya bekerja pada titik di mana dia berikatan secara kovalen. Lalu secara umum sistem komplement ini dibagi menjadi dua jenis utama, tergantung dari sistem ini bekerja. Yang pertama itu adalah sistem komplement pada sistem imun bawaan, yang dapat aktif tanpa adanya antibodi. Seperti yang kita tahu bahwa antibodi ini adalah milik sistem imun adaptif. Jadi di sistem imun bawaan yang aktif adalah sistem komplement tanpa antibodi dan berfungsi sebagai respon infeksi. Lalu yang kedua adalah sistem komplement pada sistem imun adaptif, yang di mana sistem komplement ini aktif dan bekerja sama dengan sistem antibodi. Next. Lalu berikutnya adalah jalur aktivasi sistem komplement. Jalur aktivasi sistem komplement sendiri sudah pasti sistem komplement ini membutuhkan protein komplement. Lalu komponen inilah yang paling dominan pada sistem komplement yang terdiri dari C1 sampai C9. Aktifnya protein komplement berdasarkan urutan nomor tersebut dan dimulai dari C1.
Namun, tidak semua komplement C1 sampai 9 ini dimiliki oleh semua jalur sistem komplement. Dan sistem komplement sendiri ini dibagi menjadi 3 jalur, yaitu jalur klasik, lektin, dan alternatif. Next. Berikutnya akan dibawakan oleh Khalisa. Maaf, itu yang di slide 7 itu yang terminasinya belum dijelasin, Jaki. Apa aja, walaupun secara kasar ya. Ini opsonisasi, clearance, belum yang di bawahnya. Silakan dilanjut dikit, Jaki. Yang mananya, Bu? Maaf. Ini kan udah jelas tadi, tapi yang ini belum dijelasin nih. Opsonisasi. Yang gambarnya ini ya, Bu? Ya. Oh, oke. Untuk yang gambar di sini ini adalah gambaran kasar tentang aktivitas dari masing-masing jalur sistem komplement. Yang pertama itu adalah classical pathway, di mana antibodi akan memikat secara spesifik antigen atau patogen permukaannya. Lalu yang untuk lektin akan mengikat patogen, semuanya mengikat patogen permukaan. Yang menjadi perbedaan adalah cara aktivasi mereka. Seperti kalau classical pathway adalah aktivasinya dimulai dari urutan terkecil seperti C1, C2, C3 dan seterusnya. Lalu lektin mungkin aktivasi tapi pemicunya. Kenapa, Bu? Bukan aktivasinya tapi pemicu. Iya, pemicunya. Kalau ada apa gitu. Ya. Lalu lektin oleh pelekatan plasma Mannose binding lektin. Lalu untuk alternatif pathway dimulai langsung dari C3. Lalu apa sih yang dihasilkan dari dari setiap jalur ini? Seperti apa tuh namanya? Yang dihasilkan dari sistem komplement ini adalah clearance of pembersihan imun kompleks, lalu inflammatory respon, lalu ada sebentar. Maksud kamu salah gitu. Salah. Opsonisasi. Ya, opsonisasi, Bu. Opsonisasi, lalu fagositosis, lalu membran attack pathway, lalu ada pembersihan apoptotic cell. Nah, pembersihan sel yang mengalami apoptosis. Ya, terus. Next. Baik, yang selanjutnya itu adalah jalur klasik. Jalur klasik ini. Kenapa gambarnya kucing? Emang muridnya kucing nih kita mahasiswanya? Iya, Ibu. Ya, next. Ya, jalur klasik ini diaktifasi atau dipicu ketika terdapat antibodi yang berikatan dengan antigen. Jalur klasik ini disebut jalur klasik karena merupakan komplement pertama yang ditemukan. Bisa dilihat pada gambar di sebelah kanan ya, teman-teman, yang bagian classical pathway. Di situ contoh antigen itu ada mikroba. Nah, mikrobanya itu akan berikatan dengan antibodi yang berupa imunoglobulin G ataupun imunoglobulin M. Nah, nanti ini akan mengaktifkan C1. Sorry, Kalisa. Iya, Bu. Antigennya adalah mikroba, gitu ya? Iya, Bu. Maksudnya pemicunya adalah adalah antigen permukaan dari, ini alternatif ya? Yang alternatif ya? Yang klasik, Bu. Klasik adalah bukan mikroba tapi antigennya mikroba. Oke, ya. Bu. Ya, terus kalau yang alternatif adalah pemicunya apa? Kenapa, Ibu?
Kalau yang alternatif, pemicunya apa? Jalur alternatif? C3, Bu. Enggak, pemicunya. Pemicu itu tadi ada Jaki bilang. Jaki tolong dibantu. Yang dimaksud pemicu itu tadi saya bilang. Jadi ini loh, ya. Kalau lampu di lalu lintas ya, ada lampu lalu lintas itu kan apa ya? Jadi kalau ada misalnya nih jalur kan ada 3 nih, alternatif, klasik, lektin. Nah, jalur alternatif ini dipicu jika ada apa? Jika ada protein permukaan selain dari protein permukaan membran selnya si mikroba, ya. Terlepas dari itu bisa berupa flagellin. Nah, kalau klasik itu jadi kalau yang alternatif itu di luar yang di luar yang antigen gitu. Bisa berupa protein-protein. Jadi protein lainnya yang ada di permukaan sel mikroba, ya. Nah, jadi kalau yang antigen yang di klasik ini dipicu jika ada antigen yang otomatis yang bersifat imunogen, ya. Jadi antigen yang bisa menimbulkan reaksi respon imun ternama imunogen. Nah, itu yang akan berikatan dengan antibodi. Itulah yang memicu aktivasi sistem komplement dari jalur klasik. Nah, di luar itu, di luar protein ini, maka protein mikroba, sel mikroba, permukaan mikroba itu akan mengaktifkan sistem komplement dari jalur alternatif, kayak gitu. Ya. Coba diulang lagi, Lisa. Jadi di classical pathway ini dipicu oleh antigen ya, Bu ya? Ya. Kemudian akan berikatan dengan antibodi dan mengaktifkan antigen yang sudah berikatan dengan antibodi oleh kelas. Oh iya. Ya. Kemudian akan mengaktifkan belengkapin. Jadi kalau jalur klasik dia pokoknya ada kompleks antigen antibodi aja. Baik kompleks itu antigen antibodi aja atau antigennya masih masih nempel di sel mikrobanya, tapi antigen mikroba tersebut udah berikatan dengan antibodinya kita. Nah, kalau di jalur alternatif itu dia bisa antigen yang tidak ada, belum berikatan dengan antibodi, atau juga bisa bukan antigen, maksudnya bukan antigen yang imunogen banget gitu. Misalnya kayak apa? Kayak flagellin gitu ya. Jadi protein yang lebih besar lagi tuh bisa memicu. Tapi di sini protein-protein itu tidak berikatan, tidak diikat oleh protein mikroba tersebut, tidak dalam kondisi terikat oleh antibodi. Nah, itu bisa memicu sistem alternatif. Tuh, silakan. Marisa. Iya, Ibu. Jadi tadi setelah C1-nya itu teraktivasi, maka akan membelah... Dari pemicunya dulu. Dari pemicunya. Jadi kalau classical pathway itu dia dipicu oleh antigen yang berikatan dengan antibodi. Kemudian akan mengaktifkan C1. Nah, C1 ini akan membentuk C4 dan C2. C4 ini akan menjadi C4B dan C2 akan menjadi C2A. Nah, C4B dan 2A ini nanti akan berikatan dan mengaktifkan C3 konvertase. Nanti C3 ini akan membentuk C3B dan mengaktifkan C5 konvertase. Bisa di next. Yang alternatifnya belum, yang lektinnya belum. Iya, Ibu, di slide sebelahnya. Oh, oke.
Selanjutnya yang jalur By lektin one. ini diaktifasi bukan oleh antibodi, tetapi oleh pelekatan plasma monos binding lektin atau MBL ke mikroba. Jadi di permukaan membran sel dari mikroba itu terdapat mannose atau karbohidrat. Nah, nanti si mannose binding Bentar Kalisa. Dari penjelasannya di sini nih, yang tulisannya sebelah kiri ini, jadi si yang punyanya kita, si host yang mana ya? Manosa apa lektin? lektin nih, Bu. Cuman ini masalahnya kan pelekatan plasma monos binding lektin MBL ke mikroba. Coba di Indonesia ini gimana jadinya? Itu benar. Ya, silakan. Diaktifasi bukan oleh antibodi tetapi oleh pelekatan protein lektin. Nah, jadi saya bantu ya. Ya, Bu. Aktivasi bukan, jadi jalur lektin ini nggak apa-apa bilang jalur lektin manusia, nggak apa-apa. Jalur lektin atau juga jalur lektin boleh. Aktivasi bukan oleh antibodi, tetapi oleh adanya pelekatan lektin yang berikatan lektin ya, lektin pada plasma yang berikatan dengan manusa mikroba gitu. Jadi jelas bahwa si lektin itu punya host, manusanya punya mikroba. Ini jadi kalau kayak gini setengah Indonesia jadi rancu. Jadi gimana kalimatnya mesti Kalisa? Ya, Bu. Jalur lektin ini diaktifasi bukan oleh antibodi, tetapi oleh adanya pelekatan lektin yang berikatan dengan mannose pada mikroba. Lektin yang mengikat mannose pada mikroba. Ya, next. Terus? Ya, kemudian pelekatan lektin dengan mannose mikroba ini berperan sebagai C1 pada classical pathway. Kemudian akan membelah menjadi C4, C2, kemudian akan menjadi C4B, C2A, kemudian akan berikatan dan mengaktifkan C3 konvertase. Kemudian C3 ini akan menghasilkan C3B dan mengaktifkan C5 konvertase. Bisa di next. Kemudian ini ada tabel mengenai komplemen apa saja yang berperan di dalam classical pathway dan lectin pathway beserta fungsinya. Untuk C1 sendiri itu untuk menginisiasi dari jalur klasik. C1 ini ada C1 key yang berperan untuk berikatan dengan fragmen konstan dari antibodi. Kemudian ada C1R dan C1S yang mengaktifkan C4 dan C2. Kemudian ada C4 yang berikatan dengan C2 dan juga berperan untuk menstimulasi inflamasi. Kemudian ada C2 untuk mengaktifkan C3 dan C5 konvertase, dan ada mannose binding lektin yang berperan sebagai C1 pada lectin pathway. Bisa di next. Selanjutnya akan jelaskan oleh Zaki. Berikutnya adalah jalur alternatif. Berbeda dengan jalur klasik, pada jalur ini dimulai dari aktivasi dari C3. Jalur alternatif ini mempersingkat jalur yang terjadi di jalur klasik, yang dimana kalau di jalur klasik itu ada perlu ikatan dengan antigen dan antibodi. Lalu juga dimulai dari C1. Jadi aktivasi jalur alternatif ini dimulai dari C3 yang terjadi karena berikatan pada permukaan sel atau
endoktosin bakteri. Lalu C3b pada jalur ini bersifat tidak stabil, sehingga jika reseptor yang cocok tidak ditemukan, maka C3b akan meluruh dan menjadi tidak aktif. Tetapi jika ada permukaan reseptor yang cocok, maka C3b tersebut akan aktif dan membentuk konversi C5. Next. Sorry, tadi yang slide 11. Slide 11. Membentuk apa nih? Konversi C5. Bilangnya adalah C5 konvertase. Ini berupa apa berarti, Jaki? Kenapa saya bilang jangan disebut C5? Apa tadi Jaki bilang? Konversi C5, Versi C5, ya. Karena ini bukan konversi C5, tapi C5 konvertase. Kalau konversi C5 berarti dia berubah, dikonvert ke bentuk C5. Padahal ini C5 konvertase. Ini adalah enzim konvertase yang diberi istilahnya nomor urutnya C5. Jadi beda ya. Kalau konvertase C5 berarti kan dia dikonvert ke bentuk C5. Ini artinya enzim C5 konvertase. Oke, next. Ya, selanjutnya itu akan membahas tentang mekanisme dari MEK. Kalau misalnya tadi di 3 jalur sebelumnya itu dijelasin sampai C5 doang. Nah, ini akan dilanjutkan sampai C9. Ini gambarnya bagus, dapat dari mana? Dari Abas, Ibu. Dikasih ini ya, kalau mau YouTube nanti dikasih sumbernya ya. Iya, Ibu. Nanti daftar pustaka ditulis. Ya, next. Iya. Jadi tadi dari C5 konvertase itu akan kepatah sedikit fragmennya jadi C5A, itu yang akan melakukan inflamasi, menyebabkan inflamasi. Kemudian sisanya itu akan menjadi C5B, itu akan membentuk kompleks membran attack kompleks atau MEK, yaitu ada C6, C7, dan C8. Nah, khusus C8 ini juga akan melakukan polimerisasi dan membentuk C9. Kalau teman-teman lihat di gambar ini tuh C9 itu membentuk kayak lubang gitu ya, yang menembus membran plasma. Itu nanti dia akan membuat air atau ion atau mineral itu masuk ke dalam membran plasma dan menyebabkan sel itu menjadi lisis. Lebih tepatnya lagi, dibilang apa nih daerah ini? Lebih tepat. Pori ya? Nah, ini daerah ini nih, membran plasma. Lipid bilayer, membran plasma. Lipid bilayer. Ya, Ibu. Oke, next. Bisa di next. Ini ada tabel mengenai komplemen apa saja yang tadi sudah dijelaskan. Sorry, dari tadi saya sudah dengar komponen, tapi ini bukan komplemen, tapi komponen dari komplemen, bukan komplemen, tapi komponennya komplemen, ya. Oke, Ibu. Jadi ada komplemen 5 yang menginisiasi. Komponen, Neng. Oh iya, Ibu. Komponen, ya. Ada satu kesatuan gitu. Ya. Ada komponen C5, yaitu tepatnya C5B untuk menginisiasi pembentukan dari MEK. Ada C5A itu untuk menstimulasi inflamasi. Kemudian ada C6 yang merupakan komponen dari MEK. Ada C7 dan C8 juga komponen dari MEK. Kemudian C8 ini akan melakukan polimerisasi untuk C9. Nah, C9 ini akan membentuk membran pori. Boleh di next. Selanjutnya itu akan membahas mengenai fungsi sistem komplemen. Jadi next. Di sini akan membahas tentang kemotaksis.
Kemotaksis sendiri adalah gerakan fagosit terhadap infeksi yang merupakan respon terhadap berbagai faktor seperti produk bakteri dan produk biokimia yang lepas pada aktivasi komplement. Di gambar bisa dilihat ya, reseptor mengikat pada bakteri secara kovalen, yang gambar kedua maksudnya, yang bagian C3b. Nah, lalu kemudian bakteri tersebut akan ditelan, lalu terjadi proses fagositosis. Next. Tunggu, jangan di next dulu, belum selesai itu. Ini opsonized bakterinya belum dijelasin. Apa nih opsonized bakteria? Yang opsonisasi ada slide-nya sendiri nanti, Bu. Jelasin dulu di sini. Ini dari gambarnya apa-apa. Oke. Jadi opsonisasi adalah merupakan opsonisasi merupakan proses melapisi partikel antigen oleh antibodi atau oleh komponen komplement sehingga lebih mudah dan cepat dimakan oleh sel fagosit, Bu. Terus? Ya, terus. Yang sebelah kanan dijelasin nanti. Sebelah kanan 2 ini dijelasin nanti lagi. Next. Ya, next lah. Kita lihat. Selanjutnya itu ada inflamasi. Nah, kalau bisa lihat gambar ini, inflamasi itu dipicu oleh fragmen C3A dan C5A yang disebut sebagai anafilatoxin. Sebentar. Inflamasi dipicu oleh C3, C5A. Inflamasi dipicu oleh si mikroba. Oh iya, Ibu. Ya. Distimulasi mungkin kali ya, Bu? Ya, boleh. Distimulasi boleh. Tapi kalau diinduksi, si mikrobanya. Oke, Bu. Distimulasi. Inflamasi. Bukan distimulasi. Ya, distimulasi. Benar. Terus. Inflamasi ini distimulasi oleh C3A dan C5A yang disebut sebagai anafilatoxin. Nah, anafilatoxin ini nanti akan meningkatkan permeabilitas dari endotel, yaitu pelapis dari sistem vaskular yang akan menyebabkan sistem-sistem imun yang ada di dalam darah itu seperti leukosit itu bisa keluar dari sistem vaskular dan menuju ke tempat terjadinya kerusakan pada jaringan. Kalau teman-teman bisa lihat di gambar, ini C3A, C5A, itu nanti akan mengaktifkan leukosit, kemudian akan mendestruksi dari mikroba. Kata lain destruksi apa ya Indonesianya? Merusak ya, Bu? Ya. Terus? Bisa di next. Kemudian ada opsonisasi, yang tadi sudah dijelaskan oleh Zaki. Opsonisasi merupakan proses melapisi partikel antigen oleh antibodi dan atau oleh komponen komplement sehingga lebih mudah dan cepat dimakan oleh sel fagosit. Nah, opsonisasi ini distimulasi oleh C3b. Nanti sel fagositnya itu bisa dilihat di gambar akan mengenali si C3b-nya sehingga bisa dimakan oleh sel fagosit. Bisa di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zaki. Ya, jangan sering tuker-tuker. Nanti habisin waktu ini. Lanjut aja sampai habis berapa slide ini?
Ini udah 3 slide terakhir, Bu. Udah, Jaki aja langsung ya Bu Minul ya. Iya. Iya, biar satu. Terlalu banyak tukar-tukar silakan. Nah, untuk aktivitas sitolitik ini adalah sel-sel yang menjadi target antibodi di yang gambar yang huruf A dulu ya. Sel-sel yang menjadi target antibodi diopsonisasi oleh molekul-molekul yang mampu menarik fagosit, sehingga sel-sel tersebut mengalami apa tuh namanya deplesi. Saat antibodi terikat pada permukaan sel, terjadi pengaktifan sistem komplement. Aktivasi komplement terutama menghasilkan C3b dan C4b yang akan terikat pada permukaan sel. Lalu C3b... Sebentar. Aktivasi komplement menghasilkan C3C, bukan menghasilkan tapi mengaktifkan. Jadi intinya komponen komplement itu udah ada. Jadi bahkan di soal tadi kan ada kan soal kelompok berapa yang dapat pada saat hemostatis normal ya, itu jalur mana yang beroperasi kan, tanpa adanya infeksi jalur mana yang beroperasi. Jadi si komponen komplement ini dia komponennya udah ada gitu, udah ada. Nah kalau ada infeksi baru dia teraktifkan kayak gitu. Jadi tidak pernah ada infeksi menghasilkan atau inflamasi menghasilkan komponen komplement. Dia udah ada, tapi belum, masih sifat, kalau nggak ada infeksi dia sifatnya non aktif kayak gitu ya. Next. Terima kasih Bu. Masih pada gambar pertama ya. Apa namanya tadi C3 aktivasi, bukan aktivasi komplement, berarti apa namanya C3b dan C4b ini diaktifasi lalu terikat dengan permukaan sel. Lalu C3b dan C4b ini akan dikenali oleh fagosit yang mengekspresikan reseptor C3b dan C4b. Lalu sebagai tambahan, sel-sel yang diopsonisasi oleh antibodi ini dikenali oleh fagosit reseptor FC. Hasil akhirnya fagositosis dari sel yang diopsonisasi, kemudian sel tersebut dihancurkan. Aktivasi komplement juga menyebabkan terbentuknya membran attack kompleks yang mengganggu integritas membran dengan membuat lubang-lubang menembus lipid bilayer, sehingga terjadi lisis osmotik sel. Lalu untuk gambar yang kedua ini, yang B, antibodi yang diarahkan untuk melawan reseptor permukaan sel merusak atau mengacaukan fungsi tanpa menyebabkan antibodi yang merusak sel apa? Antibodi yang merusak reseptor sel apa? Sel bakteri, Bu. Ya dijelasin, karena kita kan berbicara dalam dua sisi, satu sisi host, satu dari sisi bakteri ya. Ya, baik Bu. Diulang ya. Lalu yang B ini, pada gambar yang B, antibodi yang diarahkan untuk melawan reseptor pada permukaan sel bakteri akan merusak sel bakteri atau mengacaukan fungsi tanpa menyebabkan inflamasi. Oleh karena itu, pada miastenia gravis, antibodi terhadap reseptor asetilkolin dalam motor end plate, otot-otot rangka mengganggu transmisi neuromuskular disertai kelemahan otot. Lalu untuk gambar yang ketiga ini, dari kedua pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa prinsip dari reaksi ini disebut prinsip reaksi hipersensitivitas tipe 2 adalah adanya mediasi dari antibodi untuk menyebabkan sitolitik pada sel terinfeksi melalui
opsonisasi antigen yang menempel pada permukaan membran sel. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, Jaki. Nah, bener deh. Opsonisasi enak kan menyebutnya. Ya, silakan. Noval sebagai ketua kelas apa Salwa ya? Ada yang mau bertanya apa gimana gitu? Kan tadi diperbolehkan nanya ke presenter soal yang saya berikan. Paling kalau saya mau nanya itu sih ke teman kelompok 5. Tadi kan aktivasi yang C6, C7, C8 kan menghasilkan C9 ya. Nah itu dia tuh jadi C9 kan ada tulisannya di slide itu kan, sebentar saya tampilkan. Di slide ini kan tulisannya poli C9, berarti yang C6, C7, C8 ini hilang, lalu jadi C9 semua gitu ya? Atau bagaimana? Kalau lihat gambar sih enggak ya, Pal. Soalnya kan C6, C7, C8 itu tetap ada, jadi membran protein kompleks. Namanya kompleks kan banyak ya. Terus juga C9-nya itu tuh kayak nggak cuma C9 jadi satu, tapi tuh bisa dilihat gambarnya ada setengah lingkaran dulu, setengah lingkaran, terus gabung gitu jadi pori. Ya, benar-benar. Jadi udah ada semua kan komponennya Kalista kan intinya? Iya, Ibu. Ya. Baik, terima kasih. Novel ngetes ini. Enggak, saya nggak tahu soalnya saya lihat di gambar yang di buku Kubi itu dia kan tiba-tiba jadi C9 semua gitu pun. Nah, saya nggak paham gitu. Pokoknya itu prinsipnya. Semua itu komponen-komponen itu udah ada semua di sistem itu. Cuman ada yang masih dalam bentuk belum terbelah, nanti jadi A jadi B. Ada yang juga dia tidak terbelah tapi belum aktif gitu. Ada yang aktifnya dengan dia terbelah, cuman aktif. Ada yang dia tanpa membelah tapi aktif, kemudian aktif gitu ya. Nah kalau kayak C9 ya dia jadi kayak apa ya kalau kita beli apa misalnya furniture yang disusun itu kan. Nah ini udah ada komponennya tinggal disusun kalau teraktifkan gitu. Silakan. Ini over rambutnya panjang sekarang ya? Sebenarnya emang panjang, Bu. Emang panjang, Bu Erni. Saya pikir di WA grup itu foto Novel atau foto ceweknya? Ya Allah, langsung ngacak memastikan jenis kelaminnya Novel. Bukan. Maksudnya berarti manis, karena manis saya kira cewek. Yes, mantap. Calonnya Novel. Atau jadi istrinya Novel saya pikir. Wes, mantap. Nah kan, lu nggak ada yang nanya nih, kan boleh nanya jawabannya tuh ke presenter. Karena presenter dianggap yang paling menguasai di antara adik-adik kan, gitu ya Bu Ninul kan? Iya, ayo dimanfaatkan teman-teman kesempatan. Aduh, udah dikasih pertanyaan loh. Ya. Udah dikasih pertanyaan masih diem. Ampun, ya Allah. Ibu, saya izin bertanya. Ya, siapakah ini? Anis. Anis, Bu. Gitu dong. Anis, ya silakan. Ya, jadi kan saya sedang mencari-cari ya Bu terkait apoptosis. Ternyata setangkap saya begini Bu. Jadi sistem komplement berupa protein ini akan melilit karbohidrat dari mikroba, kemudian akan terjadi proteolisis yang dilakukan oleh molekul komplement protease. Nah, proteolisis ini kemudian akan meningkatkan vascular permeability dan opsonisasi pada permukaan patogen. Hingga kemudian akan terjadi apoptosis dari patogen tersebut. Apakah benar?
Iya benar. Nah, kalian kalau udah mau dikit aja lebih lebih tahu daripada saya. Iya, benar. Oke, baik Ibu, terima kasih. Kalau gitu, itu dari buku mana Anis lihatnya? Dari jurnal Ibu. Oke. Karena Anis sudah memulai, maka saya layangkanlah jurnal yang ada jawaban, yang mengandung jawaban semua sebagian pertanyaan tadi ya. Baik Ibu. Anis. Gimana yang lain? Nih, ini dihadiahin buat Anis. Nah, buat yang lain juga berarti, buat ada yang lain. Gimana di WA grup ya? Langsung ya? Ya, boleh Bu Erni. Biar langsung. Silakan yang lain. Sembari menunggu yang lain, tolong slide nomor 5 ya. Tadi bisa dilihat slide nomor 5. Oke, bisa di-share screen lagi. Ini karena agak mantap presenternya, cepat kan Bu? Jadi nggak banyak protes. Kemarin sudah digodok Bu Erni. Jadi terus. Nah, ini dia, ini hadiah nih. Silakan lihat nih, masih ada waktu beberapa jam sebelum dikumpulkan. Masih tayang ya. Nah, ini ya, sembari ini dilihat set ini. Sistem komplement dibagi menjadi dua, yaitu sistem komplement pada sistem imun bawaan yang dapat aktif tanpa antibodi dan sebagai respon dari infeksi. Dua, sistem komplement pada sistem imun adaptif yang bekerja dengan antibodi. Nah, kalau dari bacaan ini, saya tanya ke yang bukan presenter, apakah dari kalimat ini berarti adik-adik jadi mempunyai pandangan bahwa sistem komplement itu ada dua bagian, satu untuk sistem imun bawaan, satu untuk sistem imun adaptif. Demikian atau bukan? Atau maksudnya sistem komplementnya sih satu, tapi di sistem imun bawaan dia begini loh cara kerjanya. Nah kan kalau di sistem imun adaptif, sistem komplement itu bekerjanya demikian. Jadi sistem komplement cuma satu, tetap satu gitu. Bagaimana adik-adik? Ada dua ya Bu. Kalau yang saya baca kayak ada dua gitu Bu. Jadi yang di bawaan. Sistem komplement satu. Jadi sistemnya satu, tapi lokasinya beda bagaimana? Tapi bukan lokasi, apa ya? Kan dia sebenarnya cuma numprok jadi satu. Cuman ini untuk memudahkan kita belajar. Jadi sistem komplement itu sebenarnya jembatan. Ada textbook yang lain menyatakan dia itu jembatan, sistem yang menjembatani antara sistem imun bawaan dan sistem imun adaptif gitu. Jadi ini satu sistem sebenarnya, bukan sistem komplement yang berbeda-beda gitu ya. Kalisa dan Jaki bagaimana? Tadinya pemahamannya bagaimana tadi? Kalau dari saya Bu, yang sistem komplement ini dibagi menjadi dua, tapi sebenarnya itu tetap satu Bu, yang ya, berbeda. Bagus. Yang membuatnya berbeda itu adalah saat mengaktifasinya. Sifat kerjanya kan? Sifat kerjanya. Ya, bagus ya. Jadi presenter berikutnya nanti kalau membagi itu dibilang kita sistem komplement berdasarkan, nah gitu, apa dibagi menjadi berdasarkan apa, gitu ya. Jadi berdasarkan apa? Ini kan berarti berdasarkan apa Jaki? Berdasarkan apa nih? Berdasarkan jalur-jalurnya tadi Bu. Iya, jalur aktivasinya. Jadi kalau yang di sistem imun bawaan itu di jalur aktivasi mana tuh sistem imun bawaan?
Yang sistem imun bawaan itu yang alternatif, Bu. Iya. Itu udah bisa jawab berarti. Jadi, kalau pada orang normal, kan kondisi hemostatis ya, berarti normal, itu jalur apa yang tetap ada gitu. Jadi selama kondisi maintenance ceritanya kan, jalur apa? Jalur alternatif. Dia standby itu udah. Nah, gitu ya. Jadi ngerti maksud saya? Mengerti, Bu. Ya Bu, Bu Nino udah nih Bu. Tapi saya nggak tahu yang lainnya. Kok nggak ada yang tanya lagi? Ada Anis udah nanya. Bagaimana kalau videonya kamera di on sebentar Bu Nino? Sebentar aja. Semuanya. Oh, saya malah belum unmute. Oke. Ya, Aparha, Vika, Salwa, Indar, Nona, Novita, Nova, Novita, kecuali Pak Rusdi ya, Viola. Nova silakan, abis itu di screenshot Nova. Cinta, Indar, Salwa, Putri. Materi udah selesai ya, hari ini bagus yang ini presentasinya. Cepat kan, dari jam 4:30 kurang udah selesai. Iya. Oke, ditunggu. Ayo, jangan lama-lama, kasihan yang sudah. Ya, iya. Arfaha. Arfaha, silakan. Salwa. Ya, ini Bu Erni mengapresiasi Anda hari ini nih, ya. Coba lihat. Cuma mungkin Anda nggak berasa kalau diapresiasi sama beliau nih. Keren, 4:30, lewat 5 sudah selesai. Kurang tadi tuh, Bu. Kurang ya, ini disuruh-suruh 1 menit aja waktunya. Salwa mana Salwa? Ayo. Mungkin lagi gerabak-gerubuk cari kerudung. Jilbab. Gerubuk. Ini diskusi jalan nggak sih, adik-adik? Nggak tahu, gimana rasanya teman-teman? Ini diskusi jalan nggak sih? Jadi maksud saya kan bisa minimal 1 orang 1 jawabin gitu kan. Iya, harusnya sih bisa lebih ya tereksplor, tapi ya sudah, ini kan pertama hari ini gitu. Oke? Oke, silakan difoto. Noval. Oke, Pak Rusdi nggak on cam, Pak Rusdi. Oh iya, Pak Rusdi punten. Rusdi lagi ngajar tadi kata Rusdi bilang. Nggak apa-apa deh, kan ada fotonya kan. Ya. Ya, oke, Anda senyum ya untuk apresiasi dari Bu Erni hari ini. Viola senyum. Ya. Cheers. 1, 2, 3. Nah, besok-besok saya kasih tips kalau nggak mau ketahuan kayak saya, jadi carilah kameranya jelek, jadi mukanya jadi negro. Oke, silakan di-off-in lagi. Gitu ya. Silakan di-off cam. Itu langsung sudah dikirim sama Noval. Iya. Sip. Gitu. Oke. Kalau sudah selesai mungkin bisa diakhiri ya Bu Erni ya sebagai hadiah ya buat teman-teman. Iya. Ya, nanti jam 8 paling telat ya, jam 8 waktu Indonesia Barat. Ya, jadi Viola yang ada di Indonesia Tengah tetap hitungannya Barat ya, jangan Tengah. Oke, juga Indar kan juga nih di Palopone, ya, jam 8 jangan jam 9 gitu ya, di sananya jam 9 gitu. Ya, baik, terima kasih Bu Erni yang sudah mengawal presentasi dari kelompok 5 mengenai sistem komplement. Alhamdulillah ya. Menurut Bu Erni sudah ada kemajuan dari berarti menurut Bu Nino belum ada. Kalau saya sih maju terus Bu, jadi support gitu. Iya. Oh iya. Sebab ini imunologi bukan materi yang mudah buat teman-teman dari prodi pendidikan biologi ini. Kecuali yang dari prodi biologi ya. Tapi nggak apa-apa, pelan-pelan kan kita nanti menapak sedikit demi sedikit.
Dan sebetulnya percayalah ya, begitu nanti Anda selesaikan dengan baik mata kuliah ini, kalau buat saya sih, ilmu yang Anda peroleh setidak-tidaknya sudah ada di ilmunya ya loh ya, ilmunya sudah ada, sudah sama dengan Bu Erni. Nah, hanya nanti kedalamannya yang perlu upaya lagi, tergantung pada Anda masing-masing. Itu tadi jawabannya Anies ke dalam kan sebenarnya. Iya, ya. Jadi memang nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau upaya lebih baik gitu. Dan hari ini teman-teman sudah membuktikan, salah satunya dari Anies ya. Salah dua. Plus dulu, Nova, tepuk tangan dulu dong yang lainnya. Ya, oke. Ya. Ya, ini emang bentuk apresiasi yang unik dari Bu Erni ya. Oke. Yang mungkin belum pernah Anda terima selama ini gitu ya, foto bareng gitu, kemudian udah nggak dimentok-mentokin waktunya, ya sudah selesai ya sudah gitu. Iya, enak. Jadi Anda bisa rehat lebih lama, bisa bersepeda di sore hari atau melakukan hal apapun gitu. Bagus kan? Ya. Tapi minta tolong Noval nanti gabungin jadi satu, Noval ya. Digabung itu apa? Mungkin Bu Erni perlu dibuatkan OneDrive atau Google Drive atau bagaimana? Oh, di Google Drive aja boleh. Oh ya, masuk Google Drive ya? Iya. Kalau di Google Drive takutnya nggak baca gitu, Bu. Satu-satu. Oh ya, sudah apa nyamannya Bu Erni, mungkin ya sudah dijadikan satu saja novel ya. Oke. Baik, terima kasih Bu Erni dan teman-teman presenter juga lainnya atas partisipasi Anda hari ini. Mudah-mudahan jauh lebih baik. Ya, dengan on cam kan sebetulnya kita bisa melihat ya ekspresi teman-teman ketika menjawab. Terima kasih juga Pak Rusdi yang tetap mengawal ya. Terima kasih Pak Rusdi. Terima kasih. Nanti Pak Rusdi pas udah buka ini kali ngajar, kok udah nggak ada. Ya pas, ya gimana Bu Erni loh, kok tinggal beliau sendiri gitu. Pak Rusdi ini teman-teman sudah menyelesaikan. Performnya sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin-kemarin, jadi diberi hadiah oleh Bu Erni untuk menyudahi lebih cepat, lebih awal. Ya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Selamat sore Bu. Waalaikumsalam. Senyum dong, senyumnya.